Pemirsa, pasar di kota Deir al-Balah di jalur Gaza dipadati orang menjelang Hari Raya Idul Fitri yang menandai akhir bulan suci Ramadan. Namun Idul Fitri kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena perang di Gaza kini memasuki bulan ke-6. Warga Palestina yang berada di pasar yang sibuk menyatakan dengan aksi serangan yang terus berlanjut, pengungsian, kekurangan pangan, dan kenaikan harga, merayakan Idul Fitri dengan gembira adalah hal yang mustahil. Militer Israel mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka telah menarik pasukannya dari kota Khan Yunis di Gaza Selatan. Pasukan akan berkumpul kembali ketika tentara bersiap untuk menyerang benteng terakhir Hamas Rafah. Sementara itu di kota Deir al-Balah, Gaza Tengah, sekelompok perempuan bersatu membuat manisan untuk anak-anak dengan tujuan sampingan untuk mengumpulkan sedikit uang. Idul Fitri di Gaza akan berlangsung mulai Rabu dan akan berlanjut hingga Jumat. Festival ini merupakan salah satu acara penting dalam kalender Islam saat keluarga berpesta bersama dan membeli hadiah untuk satu sama lain. Namun tahun ini perayaan tersebut diadakan ketika perang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, dengan lebih dari 33.000 warga Palestina di Gaza terbunuh oleh serangan Israel sejak serangan pecah pada Oktober lalu. Di Muasi bagian selatan Gaza, situasinya masih lebih suram. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki di tengah tenda-tenda yang menampung puluhan ribu pengungsi Palestina. Hanya sedikit orang yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di sana. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Gaza menjelang Hari Raya Idul Fitri di sana, kita terhubung dengan Fikri Rofiqul Haq. Fikri Rofiqul Haq, relawan Mercy di Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Gaza, Mbak Eva. Selamat sore waktu Gaza dan selamat malam waktu Indonesia di sini. Menyambut malam kemenangan, besok akan Idul Fitri. Bagaimana situasi di Gaza, Mas Fikri, saat ini menyambut Hari Raya Idul Fitri tengah situasi yang tidak mudah, serangan masih berlanjut, di tengah pengungsian, kekurangan pangan, bahkan juga kenaikan harga di sana? Ya, kondisi di Jalur Gaza sampai pada penghujung bulan Ramadan ini masih belum cukup baik, walaupun memang intensitas serangan Israel menurun kalau yang kita lihat ya di lapangan, walaupun namun menurun, tapi pihak Israel masih terus melakukan serangan-serangan ke berbagai wilayah yang ada di Jalur Gaza, sehingga menyebabkan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan dari kalangan masyarakat Palestina. Dalam 24 jam terakhir saja ada 153 warga yang meninggal dan juga 60 lainnya mengalami luka-luka, dan ini data dari Kementerian Kesehatan Palestina, sehingga total korban menyentuh angka 33.300 lebih, di mana sekali lagi
ada terdapat 14.500 lebih dari kalangan anak-anak dan 9.000 lebih dari kalangan wanita, serta korban luka-luka juga sudah menyentuh angka 76.000 jiwa per hari Senin tanggal 8 April ini. Dan sampai saat ini juga mohon maaf, pada Selasa pada 9 April, dan sampai saat ini juga memang masyarakat masih terus berpuasa sampai hari terakhir ini karena memang Lebaran atau Idul Fitri, yang kami dapatkan informasinya bahwa mereka akan melaksanakan sholat Idul Fitri pada 10 April, pada hari Rabu, keesokan harinya. Dan memang kondisi Jalur Gaza masih belum cukup membaik, di mana krisis-krisis masih terus dirasakan oleh masyarakat atau saudara-saudara kita yang ada di Jalur Gaza, baik dari air bersih atau bahan pangan ataupun juga tempat tinggal yang belum memadai untuk mereka tinggal. Dan memang walaupun bantuan-bantuan yang kami dapatkan informasinya ada 300 kurang lebih truk yang masuk ke Jalur Gaza hampir setiap harinya, namun sekali lagi ini masih belum cukup untuk menangani krisis-krisis yang ada di Jalur Gaza, karena ada 2,5 juta warga yang ada 2,5 juta penduduk warga Gaza saat ini di bawah agresi militer Israel, yang mereka masih sampai saat ini sangat membutuhkan bantuan-bantuan dari internasional. Iya, Mas Fikri, pasukan Israel ini kan masih bercokol ya di Gaza Tengah. Lalu bagaimana dengan keluarga yang terpisah di utara dan di selatan? Ya, memang informasi yang kami dapatkan bahwa pihak Israel menarik pasukannya dari seluruh yang ada di Jalur Gaza, namun mereka tidak menarik pasukan atau masih menetapkan pasukan di perbatasan antara utara dan selatan, sehingga mereka memang bertugas untuk mencegah warga untuk kembali dari Gaza Selatan menuju Gaza Utara, sehingga memang masyarakat yang ada di Gaza Utara ataupun Gaza Selatan masih belum bisa kembali atau masih belum bisa bertemu dengan keluarganya masing-masing akibat blokade ini, dan memang akibat serangan-serangan Israel. Dan memang di perjalanan mereka juga masih belum bisa melakukan perjalanan dari Gaza Selatan menuju Gaza Utara, karena memang masih terdapat pos-pos Israel antara perbatasan utara dan juga Gaza Selatan. Dan memang pada bulan Ramadan ini memang cukup berbeda dengan tahun lalu, di mana saat ini masyarakat menyambut Idul Fitri dengan kesedihan. Banyak rumah mereka yang hancur, banyak anggota keluarga mereka yang sudah meninggal, bahkan sampai saat ini mereka juga masih belum mendapatkan tempat yang aman. Dan kita tahu bahwa ada kota Rafah, ini kota terakhir, ada 1,5 juta warga yang ada di Gaza Selatan. Mereka mencari tempat aman, namun mereka tidak mendapatkan tempat aman, karena sampai detik ini kota Rafah pun menjadi salah satu target serangan Israel, baik melalui udara maupun melalui darat. Baik, terima kasih Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy di sana. Selamat Idul Fitri untuk Mas Fikri, dan selalu jaga keselamatan di sana ya Mas Fikri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.